Sama-sama tipe tertinggi di tahun 2018, perbedaan harga yang dimiliki oleh dua mobil ini bisa mencapai 200 jutaan. Dan itu membuat kami bertanya-tanya, apakah perbedaan rasa berkendara juga sejauh itu? Untuk itu, mari kita test drive. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Seperti yang sudah bisa kalian lihat, di belakang gue udah ada dua mobil berbeda dari dua pabrikan yang berbeda, di mana pabrikan itu berasal dari dua negara yang berbeda pula. Secara garis besar, kesamaan yang dimiliki oleh dua mobil ini hanyalah pada jenis mobilnya dan mesin yang mereka gunakan. Mereka sama-sama SUV bermesin 1500 cc yang menggunakan teknologi turbo. Di kanan gue udah ada Wuling Almaz Turbo eksklusif 5-seater tahun 2018 dan di kiri gue udah ada Honda CR-V Turbo Prestige tahun 2018. Review dari kedua mobil ini pasti udah banyak dan gue juga yakin kalian udah tahu mobil ini dihadirkan ke Indonesia untuk bersaing langsung dengan Honda CR-V Turbo. Karena memang secara fitur Wuling tidak kalah canggih fiturnya dengan Honda CR-V Turbo. Nah, tapi yang bikin kaget, sama-sama tipe tertinggi di tahun 2018, perbedaan harga yang dimiliki oleh dua mobil ini bisa mencapai 200 jutaan. Dan itu membuat kami bertanya-tanya, apakah perbedaan rasa berkendara juga sejauh itu? Untuk itu, mari kita test drive. Tapi sebelum kita lanjut, kalian pastikan klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Karena tentunya kami sudah menyiapkan konten-konten spesial ke depannya dalam rangka menyambut akhir tahun. Salah satunya adalah program bonus akhir tahun dari Formula, di mana kalian bisa mendapatkan gratis asuransi, kartu e-tol, handphone Samsung, dan yang menjadi grand prize-nya adalah Smart TV 50 inci. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram kita di @formula_motor. Tanpa basa-basi lagi, mari kita test drive. Sekarang pertama kita coba Wuling dulu. Nah, trip udah gue 0, kita lihat konsumsi rata-rata bahan bakarnya setelah kita udah pakai muter-muter sekitar sini. Let's go. Nah, kita coba dulu radius putarnya. Ini gue rada mepet ke kanan biar kita coba radius putar sebanyak apa, karena kebetulan keluar showroom itu ada putaran U-turn yang cukup tajam. Ini kita lihat, kita U-turn dulu, boleh coba kanan. Ngalah dulu sama truk, ngalah dulu. Serem soalnya transformer deh. Oke, kita masuk. Agak susah ya cari masukan di Bekasi sih. Orangnya buru-buru semua. Oh, ternyata tidak dapat. Harus mundur lagi. Nah, enaknya dia punya kamera 360. Gila, dan itu otomatis ya kalau kalian masukin gigi mundur. Atau kayaknya sen juga masuk tuh. Kalau kecepatan kalian masih pelan juga itu masuk. Dan kalau kalian nyalain sen juga kayaknya dia nggak nyala. Tapi kalau kalian masih gigi mundur pas kecepatan pelan tadi, itu ada kamera 360-nya nyala dan itu ngebantu banget pas kalian lagi mau ambil U-turn atau belokan seperti kayak tadi ya. Oke, berikutnya kita bahas kekedapan kabinnya. Nah, menurut gua kalau Wuling Almaz Turbo eksklusif ini kekedapan kabinnya cukup oke buat mobil harga segini. Dia kalau suara dari luar nggak terlalu ini ya, cuman yang ke dalam itu lebih ke suara mesin. Ada suara mesin masuk ke dalam dikit sama dengungan ban. Dengungan ban itu masih masuk ke dalam sini. Kalau CR-V Turbo harusnya sih enggak ya, tapi kita belum tahu sampai kita coba nanti. Nah, sekarang di depan pas ada lampu merah, kita tes ngerem. Sepakem apa dan seenak apa feeling dari injek rem Wuling ini. Yang gue injek dan
nggak nggak terlalu ini ya, kalau gue sih merasa aneh gitu, karena ini gue juga baru pertama kali banget bawa Wuling Almas, dan gue ngerasa remnya itu kayak aneh feelingnya gitu, nggak akurat gitu. Kalau lu nginjek tuh dia kayak nggak langsung grip gitu remnya, jadi mobilnya kayak dibilang nggak pakem, tapi pakem sih remnya, tapi nggak enak gitu loh. Kayak lu nginjek, kalau udah nginjek separuh tuh kayak belum berasa banget, injek lagi baru dia itu, dan itu pun juga nggak ini banget, jadi kayak rada aneh sih. Apa mungkin karena ini ada fitur pengereman yang dari Wuling juga ya. Mbak, ini gue belum bejek dan sekarang gue bejek. Sebenarnya dari pelan di bejek itu ada delay yang cukup panjang sampai di mesinnya keluarin tenaganya dan turbonya nendang gitu ya. Gue nggak tahu, mungkin emang karakter mesin yang kayak gini atau gimana, tapi itu yang gue rasain gitu. Jadi mungkin tarikan bawahnya sih kurang asik ya kayaknya ya, karena tuh lemot tuh udah dikeluarin, baru adanya tuh pas RPM-nya udah mau naik gitu baru keluar. Kalau pas di awal-awal itu belum keluar tenaganya, jadi kurang asik sih menurut gue. Nah, walaupun dia kurang asik ya kalau lu ajak tadi kayak akselerasinya lu coba gitu, lu pijat, tapi duduk di sini sih lumayan nyaman ya, apalagi joknya udah elektrik. Dan walaupun kulit jok ini belum full kulit, dia masih semi leather ya kayaknya bahan. Kalau kalian pegang kalian pasti berasa bedanya. Tapi ini juga gue lihat bahannya tuh yang kayaknya sih bakal lebih tahan lama ya, harusnya lebih durable daripada kulit asli, karena walaupun kulit asli mahal, tapi ini semacam semi kulit mungkin atau kulit sintetis gitu ya, mungkin dia nggak cepet lecek atau robek lah ya, nggak kayak kulit biasa gitu. Nah, terus kalian juga dapat di sini bisa jadi armrest, lumayan posisinya, jadi tangan kalian nggak pegel. Tombol-tombol nggak banyak tombol ya di head unit sini, cuman ada volume yang masih ada tombol fisik sama tombol nyalain matiin sama home, tapi sisanya digital semua di sini, yang menurut gua kurang nyaman buat pengemudi karena kita harus fokus ke jalan. Tapi di sini lihat putaran AC-nya tuh bukan putaran, pencetan AC touchscreen, jadi kurang nyaman gitu. Walaupun secara kalau dilihat memang terlihat modern dan futuristis. Nah, tapi walaupun tombol-tombol AC di situ kurang enak, kalian juga masih punya tombol-tombol lainnya yang banyak. Walaupun ada tombol AC di sini, kalian dari sini tombol jempol-jempolan ada tempat mengganti source audio kayak buat radio bla bla bla, itu bisa ada ganti volume, ganti channelnya di sini, angkat dan tutup telepon juga ada, tombol mute juga ada. Nah, kalau sebelah kiri kalian bisa berfungsi buat ganti-ganti informasi di layar MID yang di depan. Dan ini tampilan MID cukup lengkap ya, dia sampai ada tire pressure monitor juga ada, dan itu nggak dimiliki oleh CR-V Turbo, itu canggih. Nah, selain itu dia juga ada cruise control, dan kayaknya ini adaptif ya, ada adaptifnya gitu, karena dia bisa ngebaca kalau ada mobil di depan lewat kamera depannya, jadi dia bisa jaga jarak sendiri walaupun dia ngatur lewat pengeremannya rada ngendet gitu. Tapi overall mobil ini cukup banyak canggih gitu. Untuk mendukung keselamatan dan keamanan, Wuling melengkapi Almas Turbo Exclusive 5-seater dengan 4 buah airbag, tire pressure monitoring system, emergency stop signal, ABS, EBD, electronic stability control, hill hold control, traction control, electronic parking brake with auto vehicle holding, jok ISOFIX, dan yang paling keren, Wuling menyiapkan fitur yang bernama ADAS, di mana terdiri dari fitur seperti Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistance, Traffic Jam Assistance, dan Intelligent Cruise Assistance. Untuk fitur kenyamanan, Wuling melengkapi mobil ini dengan voice command, bisa dikendalikan dengan bahasa Indonesia, sunroof dan moonroof yang lebar, electric seat untuk driver seat, semi leather seat full hingga ke belakang, dan kamera 360 untuk penglihatan yang lebih baik. Nah, kita habis menghajar lubang dan ada speed bump. Berasa banget ya, tapi emang itu speed bumpnya sih yang parah, itu bukan sesuai standar dibuatnya pasti, gue yakin, karena itu tinggi dan gak enak banget. Kalian pakai mobil apapun kayak pasti gak enak deh, kecuali mungkin kalian pakai mobil kayak Alphard gitu. Lihat, nah itu getaran masih berasa, kalau pelan berasa banget ya. Sekarang kita coba agak kenceng.
kita kecepatan di 50, kita hajar speed bumpnya. Ini ada speed bump lagi, mendingan daripada kalian pelan. Ada speed bump lagi, masih kita di 60, lumayan, nggak terlalu berasa. Ya overall suspensinya sih ya standar lah ya buat mobil yang harga segini. Kalian nggak bisa expect terlalu nyaman, terlalu empuk gitu. Tapi ya buat sebagai mobil yang harga segini ya tentu saja suspensi seperti ini ya sudah oke lah. Kita udah nemu jalanan kosong. Sekarang kita mau coba belok-belokin mobilnya zigzag biar kita bisa ngerasain seberapa besar efek body roll jika di dalam mobil ini. Sekarang kita coba. Ternyata nggak sebegitu parah ya body rollnya ya. Dia masih bisa dibilang stabil, malah gue kaget cooling bisa sestabil itu kalau kalian zigzag itu ya. Jadi efek body rollnya nggak terlalu berasa karena dia stabil. Itu gue rasa kalau jika dibandingkan sama CR-V turbo memang mungkin masih lebih stabil CR-V turbo. Tapi buat cooling yang seharga ini dia body rollnya tuh masih stabil loh. Kita udah coba akselerasi, kita tadi udah coba U-turn, kita udah coba bla bla bla, zigzag, semua kita udah coba. Sekarang kita berhenti dulu, minggir. Kita mau lihat konsumsi bahan bakar dari Wuling ini. Kita udah berkendara kayaknya udah 10 menitan kali ya. Nah, konsumsi rata-rata bahan bakarnya menunjukkan 13,2 km per liter. Gua ragu CR-V bisa menyaingi angka ini karena secara performa mesin aja mobil ini ya lebih lambat. Jadi otomatis mobil lebih lambat pasti lebih hemat bahan bakar. Otomatis mobil ini sangat cocok dijadikan mobil hari. Kita udah coba semuanya, kita udah lihat konsumsi BBM rata-rata. Terakhir kita mau coba 0 sampai 100 di jalanan yang kosong ini. AC udah mati, masuk GGS, traction control tetap nyala karena kita nggak terlalu berani ngebut-ngebutan. Sekarang kita coba mulai naik, kosong jalan. Jadi 60, 80, 90, 100. Not bad lah ya. Hasilnya gue nggak tahu berapa. Hasilnya di sini, ditunjukin di sini aja. Nah, nanti hasil itu kita akan bandingin dengan Honda CR-V turbo yang menggunakan mesin cc yang sama dengan turbo juga. Nah, sekarang setelah udah sekian lama kita duduk depan, sekarang kita pindah ke belakang. Kita nikmatin ada apa aja keenakan duduk di belakang ini. Wuling Almas Turbo Exclusive 5-seater. Nah, pertama rada gelap nggak sih? Kita buka dulu sunroofnya. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Ya nggak gitu juga sih Wuling, maksud gue. Maksud gue tadi buka sunroofnya cuman ini ya doang ya. Bisa. Nah, ini yang gue maksud. Jadi lebih terang gitu karena enak ngobrolnya. Nah, terus duduk di belakang sini, ini gue nggak tahu legroomnya lega banget ya. Ini apa ini kursi ditaruh paling belakang apa gimana? Ini lega banget. Lega banget legroomnya. Terus juga senderan masih bisa diatur dari tuas di sini, walaupun tuasnya agak aneh, bentuknya nggak biasa dari mobil-mobil pada umumnya, tapi berfungsi dengan normal. Senderan cukup rebah, enak. Duduk sini kita juga masih dapat soft touch samping sini, walaupun di sini udah plastik semua. Terus apalagi speaker masih ada, masih enak duduk sini. Masih dapat AC juga di bawah sini, walaupun enggak AC 2 di belakang situ udah nggak ada AC lagi. Ya cukup lah ya buat mobil ukuran segini mah. Terus juga kita dapat armrest beserta cup holder 2. Nah, kalau ngomongin visibilitasnya cukup baik karena kalian bisa lihat kayak gini dari sudut pandang gua, ada jendelanya besar, tambah panoramic roofnya yang sampai belakang. Kira-kira begini kalau duduk di belakang Wuling. Lantai bawahnya juga rata, jadi kalian kalau duduk di belakang sini sih 3 orang masih nyaman, harusnya masih nggak terlalu signifikan ya, nggak nyaman, masih nyaman.
suspensi, kita habis ngelewatin speed bump, kalian bisa ngerasain. Lebih berasa agak keras dibanding depan, tapi 11-12 ya kayaknya. Nggak terlalu beda yang gimana, masih lebih keras di belakang. Bantingan tetap lebih keras di belakang. Memang kalau kalian punya mobil seperti ini, kalian pasti kebanyakan duduk di depan, karena kalian pasti yang nyetir, bukan duduk di belakang. Kayak di belakang ini ya pasti nggak senyaman di depan bantingan. Secara speaker apa AC kalian sudah dapat, sunroof juga enak. Cuman yang dari segi bantingan pasti tetap lebih keras ya. Wajar kalau mobil-mobil itu bantingan lebih keras di belakang. Tapi kita belum bisa menilai sepenuhnya karena kita belum coba CR-V Turbo. Oke, next kita ke CR-V Turbo. Oke, sekarang kita cobain CR-V Turbo. Setelah kita tadi cobain Wuling Almas, sekarang kita cobain kompetitornya yang harganya jauh lebih mahal. Nah, kebetulan keluar showroom Formula ini ada U-turn. Jadi gue bakal coba radius putar mobil ini lebih enak Wuling atau CR-V. Sekarang kita coba ya. Pas ini ada U-turn nih, kita rem dulu. Jalanan kosong, mobil ya kita belok. Oke. Nah, U-turn-nya ya radius putarnya ya rada pas-pasan ya. Gue ngambil nggak terlalu kiri, tadi gue ngambil rada pojok kanan tapi dia masih dapat. Cuman kalau ada motor lagi atau apa mungkin nggak muat ya. Oke, kita tadi udah isi bensin dulu dan tripnya kita udah reset jadi dari nol ya. Jadi selama kita test drive ini kita juga bakal catat konsumsi BBM mobil ini buat kita cari tahu sendiri ya. Nah, lanjut kita sebelum ngomongin yang lain kita bahas dulu peredaman kabinnya. Nah, ini tadi lagi hujan di Bekasi, tumben ya nggak panas. Peredaman kabinnya lumayan, kalian bisa nilai sendiri dari kualitas audio gua ngomong ini. Mungkin nggak ada suara hujannya kali ya. Jadi bukannya nggak masuk sih, kalau kita dengar itu suara hujannya tetap masuk, tetap bunyi, tapi nggak sampai level ngeganggu juga. Jadi menurut gua peredaman kabin CR-V Turbo ini oke. Dan memang kalian dari buka pintu aja sebenarnya udah berasa buka pintu CR-V Turbo itu berat. Jadi pasti peredamannya juga pasti bagus. Tadi kekedapan kabin kita udah selesai ngomongin, dan kebetulan juga ini gue baru jalan bentar udah gak hujan. Jadi emang Bekasi begitu ya, hebat ya. Nah, sekarang kita tes pengereman. Di depan lagi ada macet dikit, bikin macet di lampu merah. Nah, ini rem. Oke, remnya sih lumayan enak ya, lumayan pakem juga lah ya, nggak mungkin nggak pakem. Nah, terus ini juga remnya tuh enak, lu baru injek aja itu dia pasti langsung kayak ngegigit gitu. Jadi pas gitu, feelingnya tuh dapat gitu. Jadi kita mau ngerem kapan dan mobil ini pas ngikutin sesuai yang kita mau. Jadi beda sama Wuling. Kalau yang tadi kan kita test drive itu beda ya, Wuling agak nyendet dikit dan agak slow gitu respon dari remnya. Dan tapi mungkin ada pengaruh gara-gara teknologi yang ada di Wuling juga ya, mungkin ya, gue kurang tahu. Tapi kalau ini sih gue lebih suka pengereman yang kayak gini karena injekannya sama ini pas sesuai yang gue mau gitu. Nah, tadi kita udah selesai lihat lampu merah nih, langsung gua gas dan dia langsung tarikannya langsung berasa. Beda sama Wuling tadi. Kalau Wuling nggak tahu ya, ada yang bilang tarikan bawah Wuling itu enak, ada yang bilang nggak enak. Tapi kalau gue pribadi, apalagi ngerasain sama CR-V Turbo langsung ya, beda banget. Kalau tarikan bawah CR-V Turbo, kalau lu injek, lu bejek gasnya itu dia langsung ngejambak gitu. Tapi kalau Wuling gue ngerasa dia rada slow gitu ya, baru nanti dia udah naik, RPM naik, baru dia kerasa tarikannya. Tapi kalau CR-V Turbo ini menurut gua ya jauh lebih responsif lah ya gasnya dan apa-apanya ya. Karena memang pasti ada harga, ada kualitas juga ya. Tapi perbedaannya sih di situ sih. Kalau CR-V Turbo lu injek dia langsung berasa, langsung kayak ngejambak gitu. Kalau Wuling dia nggak terlalu. Ya ini kita kecepatan dari di 20 dan gua bejek langsung. Tuh. Itu beda. Itu tadi kalian bisa lihat di Wuling kita nggak ada yang jambakan kayak gitu ya. Kalau di CR-V itu pasti langsung berasa tarikannya karena memang
ya lebih enak pasti tarikannya di CR-V itu. Nah lanjut kita nilai keergonomisan dari mobil ini. Keergonomisannya tentu nyaman ya, karena posisi duduk aja udah enak, kaki kalian tersangga dengan baik dan bisa diatur, masih bisa diatur juga, masih bisa ditinggiin atau direndahin, jadi sesuai selera kalian dan sesuai panjang kaki kalian. Senderan bisa diatur secara elektrik, dan yang terpenting setir ini udah bisa tilt dan teleskopik walaupun masih manual ya. Sama Wuling juga manual tapi dia belum bisa teleskopik, baru bisa tilt aja. Nah setelah itu kalian dapat console box di sini yang bisa jadi armrest di kanan kiri sini, pegangan enak, apalagi dia udah pakai sarung setir jadi pegangannya lebih enak digenggam ya. Nah terus juga tombol-tombol semua, tombol-tombolnya itu knob, walaupun terkesan terlihat tidak futuristis, tapi ini bukan berarti jelek juga, malah ini sebenarnya lebih enak kalau kalian fungsikan daripada Wuling yang full LCD. Walaupun terlihat lebih futuristik, tapi secara penggunaan itu lebih ribet, apalagi kalau posisi kalian lagi jalan. Ini gue lagi kena macet, kayaknya banyak macet di Bekasi ya, tapi enggak kok, kalau kalian ke Formula Motor pasti nggak kena macet. Nah ini jadi tombol-tombolnya itu masih fisik semua dan jadi lebih gampang aja buat kita operasi ya. Nah udah dengan posisi duduk yang enak ya, posisi setir juga fleksibel, kalian bisa atur. Nah sekarang jempol-jempolan. Sekarang ini tuh kalian bisa ngatur volume dari sini, source-nya FM, AM atau Bluetooth dari sini, dan kalian juga ada cruise control di sini, sama lah ya kayak Wuling. Nah, di situ canggihnya Wuling dengan hard disk gitu, dia udah punya cruise control juga, bahkan dia adaptif cruise control ya. Kalau yang CR-V Turbo ini dia baru cruise control biasa di tahun 2018. Nah di belakangnya kalian disediakan pedal shift. Nah ini kalau pedal shift memang kalau di jalan dalam kota begini, di komplek perumahan begini itu nggak terlalu kepake. Tapi kalau kalian lagi jalan jauh di tol, itu asik banget memang. Apalagi tarikan mobil ini itu lebih asik daripada Wuling. Memang secara overall mungkin bisa dibilang fun to drive-nya si CR-V Turbo ini lebih dapat ya daripada Wuling Alphas Turbo. Selain fitur yang ada di jempol-jempolan, Honda juga menyiapkan berbagai fitur yang menunjang kenyamanan seperti AC Dual Zone, head unit 9 inci dengan GPS, sunroof, leather seat dengan konfigurasi elektrik, dan 8 buah speaker untuk memanjakan telinga Anda. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, Honda memberikan 8 buah airbag, fitur Hill Start Assist, brake override system, emergency stop signal, jok yang sudah mendukung ISOFIX, vehicle stability control, anti-lock braking system, dan emergency brake force distribution system, serta parking kamera dan sensor. Nah, kalian berasa goyang nggak? Soalnya barusan kita habis lewatin speed bump yang kasar banget. Gue sendiri benci kalau lewat sini, apalagi pakai mobil yang suspensi rada keras, karena itu pasti kebanting banget lalu di mobil. Nah tapi pakai CR-V Turbo ini tadi kalau kita pelan itu kalian nggak berasa, ada lubang gua aja ya. Nah, suspensinya tuh empuk banget dan nyaman ya, karena memang di mobil ya diciptain Honda sebagai mobil yang nyaman, beda sama Fortuner Pajero yang ini sport. Ini ada speed bump lagi. Nah itu speed bumpnya lebih kasar, lebih berasa, tapi tetap bandingannya kalau ke kita suspensi merasa nyaman. Nah sekarang kita coba agak kencang sedikit hajar speed bumpnya. Nah jadi lebih nggak berasa lagi mobilnya, soalnya rada melayang mungkin ya, jadi dia lebih nih ada lagi nyaman sih. Jadi kalian nggak takut lah kalau ketemu speed bump gini sebenarnya dengan CR-V Turbo ini ya, karena suspensinya tergolong empuk dan nyaman buat mobil perkotaan. Jadi memang nggak heran kenapa orang-orang banyak cari mobil ini buat dijadikan mobil sehari-hari. Nah kita ketemu jalanan kosong, jalanan ujung lah di sini ya. Kita sekarang mau coba handling, kita zigzag dulu. Tapi sebelumnya gue kasih muter lewat, baru kita coba muter-muter. Ya lumayan enak lah ya, nggak lumayan stabil lah ya. Dia kan juga punya fitur vehicle stability controlnya ya di sini ya, di mobil ini. Jadi kalau kalian goyang-goyang gitu dia lumayan enak. Terus beloknya juga akurat, jadi setirnya nurut, jadi kayak kalian gampang dalam mobil itu karena belok juga pas gitu, sesuai sama yang kalian mau, sama kayak remnya akurat gitu. Ya enak. Dan untuk U-turn-nya di depan ada U-turn, kita coba U-turn di sini, kita gas dulu,
asik. Remnya enak, remnya halus tapi bukan yang ngagetin gitu, jadi dia perlahan sesuai injekan kalian gitu, jadi akurat, enak. Nah, ini U-turn kita coba, beloknya juga enak, setirnya enak, setirnya nggak terlalu enteng juga ya, setirnya itu nggak terlalu enteng. Kalau setir terlalu enteng itu kan kalian kadang terlalu jadi nggak enak gitu yang dalam mobil ya. Kalau setir ada responsifnya itu jadi lebih enak, kalian lebih pede lah itu belok-belokin atau gimana gitu. Oke, kita berhenti dulu sekarang. Kita udah jalan kurang lebih 10 menitan. Dan tadi juga kita udah sempat ketemu macet nggak jelas, ketemu macet lampu merah. Terus tadi gue sempat tarik-tarik juga mobilnya. Kita udah hitung average konsumsi rata-rata bahan bakarnya di sini 10,3, kalian bisa lihat 10,3 km per liter. Dimana ya itu cukup irit lah ya buat pemakaian dalam kota yang kalian kadang macet, kadang enggak. Ya itu sesuai dengan mesinnya yang 1500 turbo, dan memang mesin 1500 turbo ini menurut gua sangat cocok diaplikasikan ke mobil ini karena untuk penggunaan dalam kota iritnya dapat tapi tarikannya juga dapat. Nah, ngomong-ngomong soal tarikan, sekarang kita mau coba 0 sampai 100 CR-V ini kita bisa dapat di angka berapa detik. Kita coba sendiri mumpung jalanan kosong. Yuk, kita coba. AC mati, pindahin gigi KS. Tahan dikit. Lepas. 11, 24, 30, 36, 42, 53, 44, 96, 100. Tadi berapa hasilnya? Berapa itu hasilnya? Coba. 12,88. Kita dapat 12,88 dari handphone sini ya. Kalau kita pakai timer yang di editor nanti mungkin berapa hasilnya, harusnya kurang lebih sama. 12,88. Nyalain AC dulu kalau nggak panas. 12,88 pakai mode sport. Kita tancap gas kosong tadi di jalan kosong itu 12,88. Ya beda berapa detik kamuling ya. Nanti kita taruh di sini aja ya perbedaannya ya, biar kalian bisa bandingin performa mesin dari dua mobil yang sama-sama 1500 pakai turbo ini. Nah, sekarang kita coba jadi penumpang belakang. Nah, ini yang memang nyaman ya tentu, apalagi sendiri. Ingat, duduk belakang juga harus pakai safety belt. Nah, yang paling enak dari duduk belakang sini, kalian nggak bakal kepanasan. Soalnya di bawah sini kita udah dapat AC, dan di atas sini kita juga udah dapat AC. Ada 4 lubang di situ. Jadi duduk belakang sini pertama Honda pastiin kalian nggak bakal merasakan kepanasan ya. Beda sama di mobil-mobil yang lain yang AC-nya nggak sebaik ini di belakang. Terus di belakang sini suspensi terasa lebih keras, kita lagi lewat speed bump, kalian mungkin berasa. Nah tuh, suspensi nggak seempuk di depan, itu mungkin wajar kali ya, karena kita lebih dekat ke ban soalnya, jadi lebih keras juga berasa bantingannya, tapi tetap enak, tetap nggak sampai nggak ngeganggu di sini. Visibilitas juga enak di sini, kaca-kacanya luas, apalagi kita bisa lihat sunroof di atas sini yang soal sini sunroofnya sampai belakang sini lebar, sama sih kayak Wuling kurang lebih, cuman kan ada beberapa mobil yang sunroofnya nggak selebar sampai belakang itu kayak Pajero. Nah itu sunroofnya cuma di depan buat orang depan doang. Kalau ini kita nyampe belakang, jadi kita pandangan pun luas dan lega. Jadi selain emang legroom sini masih lega dengan posisi kameramen yang biasa kameramen pegang kamera, sekarang lagi nyetir dulu dia. Posisi legroom tetap lega, headroom masih memadai, ditambah visibilitas yang luas. Jadi duduk di belakang sini rasa nyaman, tidak ada komplain sama sekali. Apalagi joknya sudah kulit dan kita bisa keluarin jadi cup holder dan armrest di sini. Setelah menjajal dua SUV ini, kami sampai di satu titik kesimpulan, yaitu ucapan ada harga ada kualitas itu memang benar adanya, karena rasa berkendara yang ditawarkan oleh dua SUV ini memang bisa dibilang cukup jauh. Tapi perlu kalian catat, ketika gue bilang rasa berkendara itu cukup jauh perbedaannya, bukan berarti Wuling Almas ini nggak enak. Untuk mobil SUV tahun 2018, kalian sudah dengan harga 200 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan mobil yang memiliki fitur berlimpah dan teknologi canggih seperti voice command yang kita nggak bisa temukan di mobil sekelas CR-V sekalipun. Di sisi lain, Honda CR-V yang memiliki harga yang terkesan premium menawarkan rasa berkendara yang menurut kami sesuai dengan harganya.
Tentunya rasa berkendara yang nyaman ini tidak terlepas dari build quality Honda CR-V sendiri yang dibangun dari material-material yang bagus pula. Ditambah lagi dengan pengalaman Honda yang sudah lebih lama berada di Indonesia, mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh karakter konsumen masyarakat Indonesia. Nah, buat kalian yang penasaran dengan dua mobil ini, kalian bisa cek langsung detailnya di Instagram kami di @formula_motor atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami di bawah sini. Nah, buat kalian yang nggak main Instagram, tenang, kami punya official website yang bisa kalian kunjungi di sini. Dan juga kami juga punya TikTok di sini. Sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel Formula Motor TV. So, jika kalian menyukainya, jangan lupa berikan kami tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya, gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.